Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat membuat video presentasi ini. Salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kala amin amin ya rabbal alamin. Saya yang bernama Normal ini dengan NIM 0705202003 dari kelas Fisika semester 6 pada mata kuliah Ekonomifisika dengan dosen pengampu Bapak Pandapotan Harhab MPFIS MPD. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu inflasi dan deflasi dan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara terlanda inflasi atau deflasi. Adapun submateri yang saya akan bawakan yang pertama tentang pengertian inflasi, yang kedua pengertian dari deflasi, dan yang ketiga faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara terlanda inflasi atau deflasi. Pertama, pengertian dari inflasi. Inflasi merupakan naiknya harga barang secara terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu, di mana kenaikan ini juga diikuti dengan melemahnya nilai mata uang suatu negara. Inflasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu inflation, yang artinya sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum di sebagaimana negara yang mengakibatkan merosotnya nilai mata uang. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Inflasi juga dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurun dari unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi menurut para ekonomi modern berarti kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang dan jasa. Jika terjadi penurunan dari nilai unit perhitungan moneter terhadap barang atau komoditas dan jasa, maka itu disebut dengan deflasi. Inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya, di mana inflasi dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, inflasi ringan. Ialah inflasi yang mana laju pertumbuhan inflasinya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen akan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Yang kedua, inflasi sedang, di mana inflasi sedang ini ialah inflasi yang mana laju pertumbuhan inflasinya sebesar 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang laju pertumbuhan inflasinya sebesar 30% sampai dengan 100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat, di mana inflasi sangat berat ini ialah inflasi yang laju pertumbuhan inflasinya lebih dari 100%. Yang kedua, pengertian dari deflasi. Deflasi adalah penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, di mana jika inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kekurangannya jumlah uang. Contohnya, kenapa hal itu bisa terjadi dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di mana harga barang-barang elektronik semakin hari semakin murah. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang cepat sehingga suplai barang teknologi di pasaran semakin banyak. Sedangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit sehingga barang-barang teknologi tersebut
jatuh harganya. Berdasarkan proses terjadinya deflasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, deflasi strategis, di mana deflasi strategis ini terjadi karena penerapan kebijakan pengontrolan terhadap gejala konsumsi yang berlebihan guna untuk mengatasi kenaikan harga pasar. Yang kedua, deflasi sirkulasi. Deflasi sirkulasi terjadi pada saat transisi dari kesuksesan perekonomian menjadi kemerosotan perekonomian. Hal ini dikarenakan akibat dari ketidakseimbangan antara daya produksi dan konsumsi. Hal ini terjadi penurunan harga pasar dalam resesi ekonomi, sebagaimana akibat semakin kurangnya kebutuhan atau permintaan terhadap barang ekonomi yang berlebihan. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara terlanda inflasi atau deflasi. Inflasi terjadi karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Dalam hal ini, penyebab inflasi berasal dari keempat faktor. Yang pertama, dari segi produksi atau arus barang. Terbatasnya persediaan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat tidak diimbangi oleh kebutuhan yang terus meningkat, yang akan menyebabkan kenaikan harga. Semakin besar tingkat kegagalan yang dialami, maka semakin tinggi juga kenaikan harga barangnya. Yang kedua, dari segi permintaan. Perubahan selera konsumen akan menjadi salah satu penyebab inflasi. Apabila masyarakat lebih menyukai mengkonsumsi barang tertentu dengan jumlah peminat yang lebih banyak dari sebelumnya, maka penjual akan menaikkan harga barang dan pembeli akan tetap membeli barang tersebut. Yang ketiga, dari segi harga, di mana dengan kenaikan harga ini akan memberatkan masyarakat yang berpenghasilan menengah. Yang keempat, dari segi uang, adanya penggadaian jumlah uang beredar yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih cepat daripada diserahkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Adapun penyebab terjadinya deflasi, yang dimana deflasi ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu yang pertama menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang kedua naiknya jumlah barang yang di pasar, di mana produsen yang terus melakukan produksi tidak mempunyai orientasi atau perhitungan yang tepat. Mereka menganggap jika jumlah permintaan masyarakat meningkat, maka barang yang diminta banyak. Yang ketiga, permintaan barang menurun. Seperti yang kita ketahui, jika konsumen mempunyai sifat alami yang murah bosan, jadi ketika sudah bosan dan tidak tertarik dengan barang tersebut, maka permintaan barang akan menurun. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi deflasi. Yang pertama, dengan cara menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, dengan menerapkan kebijakan fiskal. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi deflasi yaitu dengan kebijakan fiskal, dengan menurunkan atau mengurangi nilai pajak yang dikarenakan. Jika kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral, maka kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.